Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu temui dalam keadaan sehat selalu. Dengan memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah, anak-anak pasti akan semuanya sehat ya. Baiklah anak-anak. Sekarang anak-anak harus menjaga kesehatannya dengan satu, mencuci tangan dengan memakai sabun, memakai gel. Yang kedua, ingat memakai masker ya. Memakai masker ini dengan menutup hidung. Yang ketiga adalah jaga jarak. Jangan sampai berdekatan sama teman. Baik di rumah maupun di masyarakat, ingat jaga jarak. Itulah pesan Ibu kepada anak-anak. Ya, sekarang Ibu akan ngabsen anak-anak. Sebelum ngabsen, marilah kita berdoa dulu. Baiklah anak-anak, Ibu akan pimpin kalian berdoa. Ya, tangan berada di dada ya nak. Sekarang mulai. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu. Ya. Sebelum Ibu absen, coba buka dulu EA-nya di rumah nak. Coba buka dulu. Sekarang Ibu absen satu persatu. Kalau anak-anak hadir, jawab ya, angkat tangan. Mulai dari nomor 1. Wayan. Ada ya Wayan? Ada di rumah? Ikut ini dalam pelajaran daring. Ya, deh. Sekarang nomor 2. Nengah. Ada Nengah? Ya, deh. Sekarang Nyoman. Hadir apa enggak? Ya, hadir. Ketut. Ketut ada? Ya. Ya. Dan seterusnya semua. Ya. Begitu juga ibu-ibu yang ada di rumah, ingat sama-sama mengajar anaknya ya. Biar anaknya bisa mengikuti pelajaran ini. Nah, motivasi yang baik, ya Bu. Nah, sekarang lihat gambar di sini. Ada 2 orang, padahal ini sedang berpakaian sekolah. Coba lihat nak, gambar sedang ngapain ini? Baik apa enggak di sini gambarnya? Coba lihat. Tuh, sampai ngeri Ibu melihat gambar ini. Coba lihat. Coba lihat, Wayan, gambar sedang ngapain ini? Ya, Ketut. Bisa menjawab? Ya, bagus. Nyoman. Coba lihat gambar di sini. Ya, bagus. Wayan. Lihat gambar di sini. Sedang ngapain ini? Apakah pantas ditiru ini apa enggak? Ya, ini tidak pantas ditiru. Coba lihat. Ini sedang berpakaian sekolah. Ya, sekarang di sini sedang saling pukul-memukul. Sampai pakaiannya kotor, itu tidak pantas ditiru. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ini ada seorang nenek. Ya. Kedua anak ini dia sedang ngapain? Coba lihat di sini. Sedang ngapain Wayan? Gambar yang ada di sini. Iya. Yang Ketut sedang ngapain ini gambarnya? Coba lihat di lampu merah di sini. Ada gambar seorang nenek mengajak ya, yang satu menunjukkan jalan. Nah, nenek ini memakai tongkat. Coba lihat, Wayan sedang ngapain ini? Iya bagus. Coba Ketut. Oh iya, ini adalah gambar yang pantas ditiru.
Ya, kedua gambar ini adalah yang disebut dengan apa? Sebutannya apa? Kan sudah ada di buku. Ini nama gambar yang disebut Dewi Sampar dan Asuri Sampar. Itulah nama gambar yang tadi. Yang pertama Asuri Sampar. Suri Sampar yang kedua adalah Suri Sampar. Sekarang tujuan Ibu akan kasih tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan, siapa yang bisa menyebutkan tujuan daripada pembelajaran tadi? Ya, sekarang Ibu akan membacakan. Tujuan dari pembelajaran tadi yaitu nomor 1, dapat menerima ajaran Dewi Sampar untuk dilaksanakan dan Asuri Sampar yang harus dihindari dalam di sini yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita dengan baik. Sekarang gambar yang kedua, yang nomor 2 ini tujuannya adalah dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan contoh-contoh dari perilaku Dewi Sampar untuk dijalani dan Asuri Sampar untuk dihindari dengan baik. Sekarang ada pun yang nomor 3 adalah dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan melaksanakan masalah melalui contoh-contoh perilaku Dewi Sampar yang harus dijalani dan Asuri Sampar yang patut dihindari. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Sekarang kita akan mengenal yaitu Dewi Sampar dan Asuri Sampar. Inilah materinya. Dan Asuri Sampar. Nah, inilah materi daripada gambar tadi. Nah, ini berada di dalam kitab apa? Kitab Bhagavad Gita. Isinya yaitu Bhagavad Gita sebagai kitab suci, yaitu merupakan salah satu kitab suci agama Hindu. Agama Hindu isinya tentang apa? Tentang kitab suci, yaitu tentang Dewi Sampar dan di sini kitab suci Bhagavad Gita memuat tentang percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna. Sri Krishna dan Arjuna. Isi kitab suci Bhagavad Gita salah satunya adalah menjalankan tentang perbuatan yang harus dihindari dan perbuatan yang patut dilaksanakan dan perbuatan yang harus dihindari. Itu isinya daripada Bhagavad Gita. Ya, sekarang di sini ada gambar 4. 4 gambar ini adalah yaitu yang satu laki-laki, yang ketiganya perempuan. Coba lihat di sini nak gambar-gambar ini. Gambar sedang ngapain ini? Nah, di sini gambar ini adalah yang disebut dengan apa nak? Coba lihat. Ya. Ini adalah ciptaan daripada
Sang Hyang Widi. Ini berbentuk manusia 4 orang. Dia di dalam kitab ini ciptaan Sang Hyang Widi yang paling bagus adalah manusia, karena manusia itu adalah memiliki triplemano, yaitu bayu adalah tenaga, sade adalah suara, idek adalah yang berada di pikiran. Salah satu gambar ini ada satu-satunya yang mempunyai yang bersifat seperti Dewi Sampat, ada yang bersifat seperti Asuri Sampat. Ya, berbeda karena Sang Hyang Widi menciptakan manusia memiliki yang satu-satunya memiliki karakter yang tidak baik, ada yang baik. Itulah ciptaan daripada Sang Hyang Widi. Yang disebut dengan Asuri Sampat adalah karakter yang tidak baik. Kalau Asuri Sampat adalah dia berkarakter yang baik. Sekarang ada pun pengertian daripada Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Pengertiannya yaitu kalau Dewi Sampat dalam kitab Bhagavad Gita, Dewi artinya, kalau Dewi artinya dewa, Dewi artinya dewa. Itu seperti ya contohnya seperti Sri Krishna dan Arjuna. Dia mempunyai sifat yang sangat lemah lembut. Ya, itulah sifat dewa. Dia sering menolong. Dia sering mengajar kebaikan. Kalau Devi artinya dewa. Kalau Sampat artinya sifat. Ya. Sifat lemah lembut, sifat baik, sifat suci. Dan dia berhubungan dengan sering berdoa atau menyembah Sang Hyang Widi. Jadi Dewi Sampat adalah sifat manusia seperti daya, yakni selalu berbuat baik. Ya, Deva artinya yakni selalu berbuat baik. Berbuat baik. Kepada siapapun kita harus berbuat baik, baik di rumah maupun di sekolah. Kita berbuat baik kepada orang tua, satu-satunya di rumah kepada orang tua, kepada saudara. Harus berbuat baik. Ya. Di sini ada pun contoh-contohnya daripada Dewi Sampat. Ya. Sekarang yang contoh nomor 1, coba sebutkan contohnya. Orang sedang ngapain ini? Wayan. Coba sebutkan. Sedang ngapain? Ya, bagus. Sekarang yang nomor 2. Nengah, sedang ngapain di sini? Nah, orang sedang ngapain di sini, Nengah? Coba sebutkan. Coba jawab. Sedang ngapain? Ya, bagus. Sekarang gambar yang ketiga. Coba ketut. Tunjukkan. Sedang ngapain gambar di sini, ketut? Ya, bagus. Sekarang gambar-gambar di sini yang pertama adalah sedang contohnya perilaku dari Sampat ini adalah ya sedang ngasih orang yang mau minta makanan, ya makanya kita punya makanan. Berilah sedekah, bagilah kepada orang yang membutuhkan.
biar tidak sampai kelaparan. Kalau yang kedua ini adalah gambar yang sedang bersalaman. Ya, harus kalau sudah dapat dia mengucapkan terima kasih dengan sebaik-baiknya. Nah, janganlah kita makan sendirian, sedangkan masih ada yang yang masih membutuhkan makanan. Apalagi kita sebagai manusia, kita mempunyai sikap tripramano, yaitu dengan cara menolong, membantu, berdoa, kita saling sayang menyayangi sesama manusia supaya seimbang. Nah, kalau orang yang punya, dia makan sendiri, berpakaian sendiri, sedangkan di sana ada orang yang masih mementingkan makanan sampai dia lapar karena dia tidak bisa bekerja karena dia sakit, ya. Dan membantu nenek kalau nenek tidak bisa bekerja ataupun tidak bisa makan, kita harus menyuapi dan mandiin nenek itu di rumah, jangan dilihat, jangan diketahui, itu tidak boleh. Itu adalah contoh yang tidak baik, itu adalah contoh perbuatan asuri sampah. Itu kita harus sayang menyayangi, biarpun itu makhluk dia mempunyai dua, yaitu bayu satu, kita harus mengasihi, menyayangi. Misalnya mempunyai ternak di rumah, mempunyai ayam, dikasih makan biar tidak sampai kelaparan. Dan sekarang pengertian asuri sampah. Di sini ada asuri sampah. Ya, di sini ada ribut bertengkar, entah apa yang dia lakukan itu sampai ribut. Ini adalah perbuatan asuri sampah, sampai saling membawa pisau. Misalnya di sini ada yang namanya seperti tutu bayan, ini saling bertengkar di sini. Ini adalah perbuatan asuri. Asuri artinya sikap keraksasaan. Ada seperti di pewayangan, seperti siapa namanya itu, seperti sikap yang tidak baik. Duryodhana, Rawana, itu sikap yang tidak baik. Dia rakus, dia sering keras hati. Sedikit salah, dia sudah memukul dan memakai dengan senjata. Ini artinya sikap keraksasaan. Asuri artinya keraksasaan, sampat artinya sifat yang tidak baik. Ini tidak pantas ditiru, tidak pantas dilaksanakan. Jadi Ibu simpulkan ini asuri keraksasaan, sampat artinya sifat. Jadi asuri sampat artinya sifat manusia seperti raksasa, rakus itu tidak usah ditiru. Contoh perilaku asuri sampat seperti tadi. Nah, bertengkar, ada yang sampai ribut, tertawa, memukul, itu mencuri, suka memfitnah, itu tidak baik. Itu sikap asuri sampat. Di sini tidak usah dilaksanakan perbuatan ini. Ya, ada sampai menangis, dicuri barangnya sampai menangis, ya begitu aja dia mengambil, tidak minta izin, dicuri.
Coba di sini gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Coba Ketut. Gambar apa ini Ketut? Coba lihat gambar ini. Ya, gambar sedang ketawa. Contoh yang kedua. Gambar sedang apa ini Ketut? Nyoman. Ya, Nyoman tidak dapat menjawab. Yang pertama ini gambar sedang apa Nyoman? Ya, gambar ini adalah gambar sedang memfitnah. Ya. Coba dengar gambar yang menunjukkan dengan marah-marah dia begitu dia mengomel. Gambar sedang apa ini? Iya, karena dia marah, dia barangnya diambil, dibawa lari, dia marah sampai marah-marah. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak pantas ditiru. Ya. Sekarang gambar yang ketiga. Ya, gambar yang ketiga coba lihat di sini. Nah, dengar gambar sedang apa ini dengar? Bisa dilihat gambarnya. Ya, ini gambar sedang saling pukul-memukul. Ini adalah gambar perilaku yang tidak baik yang disebut dengan asuri sapa. Itu adalah gambar yang tidak pantas ditiru. Ini adalah gambar apa? Perkataan kasar, angkuh, iri, arti, pemarah. Itu tidak bisa ditiru. Ya. Sekarang dari cerita tadi, dari gambar-gambar tadi, Ibu mempunyai satu cerita. Satu cerita yang judulnya Anak Gembala. Ya, sekarang ada di desa yang namanya Yusuf. Yusuf namanya. Dia banyak mempunyai apa? Mempunyai domba. Mempunyai domba. Di sana dia apa? Selalu berteman kepada si domba. Banyak dia setiap hari domba itu dibawa ke gunung karena di sana adalah rumput yang sangat hijau. Di sana dibawa oleh si Yusuf. Suatu hari si Yusuf sedang membawa dombanya ke pegunungan. Dan di sana dia termenung berteman kepada si domba. Setiap hari dia di sana duduk-duduk di bawah pohon si Yusuf itu, dan dia lari-lari, dia melihat dombanya. Apakah masih dia di sana? Dombanya apakah enggak? Sampai di sana dia melihat, ya itu sampai Yusuf datang. Sampai di sana si pengembala itu dia termenung di bawah pohon. Dia langsung dia tertawa. Nah, coba tolong di sana domba saya dicari di sana dicari domba saya, dan domba saya itu dimakan oleh si serigala. Saya akan membuat supaya saya mempunyai teman banyak, dan langsung saya akan berbohong sekarang. Nah, apakah ada yang datang? Nah, sekarang coba tolong. Nah, domba saya dicari serigala. Begitu katanya si Yusuf. Semuanya berdatangan ke sana, ke bukit, untuk melihat dombanya si Yusuf. Ya, sampai di sana
dia ada yang membawa tongkat, ada yang membawa senjata melihat dombanya si Yusuf. Padahal domba itu masih ada, tetapi si Yusuf dia sampai di sana dia tertawa, terbahak-bahak karena dia dapat menipu si petani. Petani ditipu di sana karena si petani itu dia kena tipu dan dia tertawa. Padahal si domba itu masih ada, dia tidak dimakan oleh serigala. Dan sekarang si Yusuf lagi karena saking senangnya, dia lagi suatu hari dia lagi membuat akal yang tidak baik. Sampai dia penuh, nah dia tahu-tahu sampai dia duduk di bawah pohon, lalu dia dilihatnya dombanya. Nah, datanglah seekor di sana serigala dari semak-semak. Sekarang si Yusuf bingung, ya ini benar-benar datang serigala karena domba saya di sana sudah didekati oleh si serigala. Takutnya dia menangis Yusuf dan mencari bantuan. Tolong domba saya sudah, ini benar-benar kedatangan serigala. Bukan berbohong, ini benar-benar kedatangan. Saya tidak akan percaya padamu. Karena kemarin itu kamu sudah membohongi saya. Kamu anak nakal. Ini masih kecil kamu sudah bisa berbohong. Dan dia tidak mendapat kepercayaan lagi dan dia langsung menangis. Nah, seandainya kata saya mau pulang, saya pasti akan dimarahi oleh orang tua di rumah karena orang tua sudah mempercayai saya dengan membawa dengan sendirian dia ke rumah sambil menangis dia melaporkan bahwa dombanya sudah habis dimakan oleh serigala. Dan sanalah Yusuf sangat menyesal dengan perbuatannya yang tidak jujur. Itulah cerita tadi. Makanya ibu pesan yang terdapat dalam dongeng pengembala kecil dan serigala. Sekarang coba tanggapi cerita tadi. Coba wayang. Bagaimana tanggapanmu tentang cerita tadi? Apakah itu perbuatan baik? Apakah perbuatan buruk? Coba jawab. Itu dia baik. Coba lagi, Komang. Apa tanggapanmu tentang cerita tadi? Apa pesanmu yang terdapat dalam dongeng tadi? Ya, bagus. Itu perbuatan yang tidak pantas ditiru. Itu masih kecil sudah berbohong. Itu tidak baik. Seseorang yang sering berkata bohong tidak akan dipercayai. Meskipun dia berkata jujur, tetapi sekali berbohong itu dihapus oleh kejujuran satu kali. Tidak lagi mendapat kepercayaan. Makanya kita harus sering-sering berdoa dan tidak boleh melaksanakan perbuatan yang tidak baik. Sebab dulu itu ya. Sekarang ibu punya anak lagu. Lagu ibu judulnya Anak Gembala. Siapa yang bisa menyanyikan? Siapa bisa menyanyikan? Ada yang bisa menyanyikan? Ya,
Sekarang ibu akan mengajari kalian bernyanyi. Ya, ayo sekarang menyanyi bersama-sama dengan tepuk tangan, ya, nyanyi dengan keras. Ya, 1, 2, ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la, la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. Tra la 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 la, tra la la. Ya, kalian sudah bisa. Lain kali ibu lagi ajarin menyanyi. Ya, sekarang ada pertanyaan ya, Nak? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, dari kesimpulan tadi, apakah anak-anak bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, coba ketut yang di sana, coba ketut simpulkan dari pelajaran tadi. Tentang Dewi Sampat ini, coba simpulkan. Coba Wayan simpulkan tentang Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Coba simpulkan. Coba simpulkan. Iya, bisa dia menyimpulkan. Yang lainnya bagaimana? Coba Komang simpulkan. Coba simpulkan. Ya, bagus. Dia bisa menyimpulkan. Sekarang marilah kita menyimpulkan bersama-sama tentang pelajaran Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Ya, coba dengarkan. Ibu akan menyimpulkan bersama anak-anak. Ya, sekarang kita sebagai umat manusia, umat beragama Hindu, sudah seharusnya sifat Dewi Sampat harus dijalankan. Dan satu lagi Asuri Sampat itu tidak usah dijalankan dan patut dihindari itu. Nah, yang kedua, sifat Dewi Sampat seperti berkata yang tidak jujur, tidak sopan santun, nah, menyayangi dan menghormati sesama sifat Asuri Sampat seperti iriati. Seperti iriati, kalau sifat Dewi Sampat yaitu patut dihormati, patut dijaga, perkataannya yang jujur, sopan santun, yang penyayang dan menghormati sesama sifat Asuri Sampat. Asuri Sampat seperti iriati, angkuh, pembohong, dan pemarah. Itu tidak usah dilaksanakan, itu tidak usah ditiru. Itulah kesimpulan dari ibu. Sekarang anak-anak akan ibu kasih tugas individu. Tugas ini dapat dikirim melalui WhatsApp pribadi. Ya Nak, tugas dapat dikirim. Itu yang nomor 1, tugas ibu kepada anak-anak adalah jelaskanlah pengertian Dewi Sampat yang
bersumber dalam kitab Bhagavad Gita. Titik-titik ini diisi ya nak. Ya, sekarang yang nomor 2. Jelaskanlah pengertian arus budi sampat yang bersumber dalam kitab Bhagavad Gita. Jelaskanlah itu dengan mengisi titik-titik. Yang nomor 3, Adi suka mengambil milik temannya seperti buku dan pensil tanpa pengetahuan si Intan. Sifat Andi merupakan sifat dari titik-titik. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, dengarkan lagi. Cinta memiliki sifat Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Di sekolah, ia senang membantu temannya yang sedang kesusahan. Namun ia sering mengejek temannya. Yang manakah contoh sifat Asuri Sampat? Yang keduanya itu pilih yang mana disebut dengan sifat Asuri Sampat. Sudah ya nak? Sekarang yang kelima. Sebutkanlah 5 contoh perilaku Dewi Sampat di sekitar lingkungan kalian. Sudah ngerti ya nak? Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan ngasih lagi tentang nyanyian. Ya, ada lagi satu Ibu akan kasih anak-anak nyanyian. Ya. Sekarang ayo kita bernyanyi. Ya, kan sudah diajarin. Ya, sekarang lagi melanjutkan ini ya supaya betul-betul mengerti. Dengan tepuk tangan ya naknya. Dengan nada bintang kecil. Ya. Sekarang mari kita sama-sama menyanyi. Dewi Sampat dan Asuri Sampat, 2 orang sifatnya berbeda. Dewi baik dan Asuri buruk. Sifat Asuri patut dihindari. Ya. Kok ada yang sampai tidur itu? Coba bergerak. Nyanyi lagi sekali. Biar hafal semuanya. Biar nyanyi dengan semangat. Ya. Coba lagi sekali. 1, 2. Ya. Dewi Sampat dan Asuri Sampat. 2 orang. Sifatnya berbeda. Dewi baik dan Asuri buruk. Sifat Asuri patut dihindari. Ya, bagus. Semuanya sudah hafal. Nah, lain kali Ibu lagi ajarkan menyanyi. Ya. Sekarang Ibu, sebelum Ibu menutup pelajaran ini, Ibu anjurkan kepada Bapak maupun Ibu di rumah harus mengajar anaknya, karena ini adalah pelajaran lewat ring. Dan satu lagi, ingat menjaga kesehatannya di rumah. Ya Bu. Sekarang cukup sekian dari materi Ibu. Dan lain kali disambung lagi. Dan jangan lupa semuanya ini mengucapkan Namo Santi. Om Santi Om.